Boker Tov, selamat pagi. Shalom Elohim Bisem Yesua Amasya. Salam sejahtera bagi kamu semua di dalam nama Yesus Sang Mesias itu. Hayalanu Boker Nifla. Pagi ini merupakan pagi yang indah. Dan indahnya pagi ini karena firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dan sebelum kami mengisi hidup kami dengan segala aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16 hingga 26. Firman Tuhan demikian bunyinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara yang saya kasihi, tema kita menyalipkan keinginan daging. Saudaraku, tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik tentu akan menghasilkan buah yang baik, bukan? Jikalau saudara menanam padi atau tanaman apapun dengan asal-asalan, yang penting ditanam, maka jangan pernah berharap untuk menemukan hasil yang baik. Prinsip yang sama juga berlaku pada kehidupan rohani kita. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, kehidupan kita pun akan berbuah. Buah yang dihasilkannya pun akan menyenangkan Allah dan manusia. Pada perikop ini, Paulus menegur jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Paulus menuntut agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Namun jika mau hidup dipimpin oleh roh, maka hidup mereka akan menghasilkan buah kebenaran. Pertanyaan penting sekarang ialah, apakah itu hidup menurut daging? Kata yang dipakai oleh Paulus adalah sarkikos anthropos, artinya manusia kedagingan atau manusia duniawi, man of flesh, yang hidupnya ada pada level kedagingan, yakni dikuasai nafsu dan dosa. Nah, seperti apa kata Alkitab tentang manusia kedagingan itu?
Manusia yang dikuasai oleh daging adalah manusia yang terjual di bawah dosa. Mereka masih sangat lemah, masih seperti bayi yang tidak bisa makan makanan keras. Kelakuan mereka seperti seorang anak kecil yang gampang iri hati. Kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, mudah bertengkar, dan manusia seperti ini sangat mudah menimbulkan perpecahan di tengah jemaat. Sarkikos Anthropos adalah orang-orang percaya namun masih hidup di bawah dosa, masih hidup menurut nafsu dagingnya, bukan dipimpin oleh roh. Sehingga kata Rasul Paulus, mereka adalah bayi dalam Kristus yang hidupnya menurut cara daging atau nafsu duniawi. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Paulus menyatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, orang yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan dimampukan untuk menyalipkan keinginan daging. Ia tidak lagi hidup dalam perhambaan hawa nafsu, tetapi seutuhnya takluk di bawah otoritas kuasa Tuhan dan kuasa firman-Nya. Nah, orang-orang yang telah mampu menyalipkan keinginan daging, maka sekali lagi saya mau mengatakan hal ini, orang yang bersangkutan telah membuka dirinya untuk hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Adalah sebuah kebohongan jika seseorang berkata bahwa dirinya Kristen dan dengan bangga melabeli dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi faktanya hidupnya tidak ada berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Karena itu adalah sebuah kemustahilan jika saudara menyebut diri orang Kristen, tetapi saudara sendiri masih berkanjang dalam dosa. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa menjadi pribadi Kristen berarti menjadi pribadi yang seutuhnya takluk di bawah otoritas Allah, terbuka untuk hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga pribadi yang demikian akan menunjukkan karakter yang mulia, yakni penuh kasih, hatinya selalu bersuka cita. Dia adalah pribadi yang cinta damai, sehingga kehadirannya membawa sejahtera bagi orang lain. Seorang yang sabar, yang murah hati, selalu berlaku baik kepada siapapun. Pribadi yang setia, tutur katanya penuh dengan kelembutan, dan dia adalah pribadi yang dapat menguasai diri, tidak cepat marah, dan tidak cepat emosi. Firman ini juga berlaku bagi kita saat ini. Setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kita harus bersedia untuk selalu menaatinya dan peka membedakan antara hasrat pribadi dan kehendak Tuhan. Ketika hidup dipimpin oleh Roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.